Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Dan di video kali ini kita akan belajar salah satu library CSS yang bisa mempermudah kita untuk menambahkan animasi di elemen HTML kita. Jadi di video kali ini kita akan belajar animate CSS ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, animate CSS ini adalah salah satu library CSS yang bisa mempermudah kita untuk menambahkan animasi di setiap elemen HTML kita. Nah, jadi bagaimana cara untuk menggunakan animate CSS ini? Jadi silakan teman-teman buka browsernya terlebih dahulu. Oke, kemudian silakan ketik saja animate CSS. Oke, kemudian silakan buka yang denden.github.io. Oke, jadi ini adalah tampilan websitenya ya. Jadi di sini ada animate CSS. Kemudian kalau kita lihat di sini ada kelas-kelas yang sudah disediakan oleh oleh animate CSS. Dan ini kita tinggal pakai saja ya. Nanti kita akan coba salah satunya atau beberapa kita akan coba ya. Oke. Nah, contohnya kita mau lihat yang ini ya, bounce in. Silakan klik. Oke, kita coba cek. Seperti ini animasinya. Kemudian coba bounce out. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita cukup memanggil kelas-kelas yang sudah ada ini ya, tanpa harus membuat stylenya ya di file CSS. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, langsung saja kita akan lihat bagaimana cara untuk menggunakan library ini. Jadi silakan teman-teman download terlebih dahulu file CSS-nya. Silakan klik di download animate.css yang ada di sini. Oh ya, sekedar informasi untuk library ini dibuat oleh Daniel Eden ya. Jadi kalau teman-teman klik di sini kita bisa lihat profilnya di sini ya. Dia juga menulis blog. Kemudian bisa lihat portofolionya. Oke, ini sekedar informasi saja. Lalu kita kembali. Silakan klik di download animate.css. Nah, ini adalah file CSS-nya yang nanti kita akan panggil di file HTML kita. Jadi silakan teman-teman copy semua file ini, CTRL-A di keyboard teman-teman. Kemudian klik kanan, salin. Kemudian silakan teman-teman buka text editornya. Lalu kita buat new file ya. Kemudian kita paste codingan dari animate CSS yang tadi kita copy. Oke, setelah itu kita save as. Oke, contohnya saya simpan di dokumen ya. Saya buat namanya style.css. Oke, sekarang sudah berubah menjadi file CSS ya. Kemudian kita akan buat file HTML kita. Silakan di file, kemudian new file. Oke, kita save dengan nama index.html. Jadi kita simpan di dokumen saja ya, supaya satu directory dengan file CSS kita tadi. Jadi silakan buat nama filenya index.html. Kemudian untuk mempermudah kita, mungkin kita bisa gunakan bantuan Bootstrap ya. Silakan teman-teman buka lagi browsernya, kemudian ke get bootstrap.com. Oh, salah. Get, ketik saja Bootstrap. Oke. Lalu kita ke documentation. Kita akan copy starter template-nya ya. Kita coba lihat. Nah, ini starter template-nya kita copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita coba panggil ya file CSS kita yang tadi style.css. Kita panggil di bawah tag linknya Bootstrap. Jadi di sini kita enter, lalu kita buat tag link. Kemudian kita panggil file CSS kita tadi, yaitu namanya style.css.
Ya, pastikan satu direktori dengan file index.html kita ya. Apabila teman-teman menyimpan di folder yang berbeda, teman-teman bisa tambahkan nama foldernya sebelum nama file style CSS ini. Nah, sekarang kita coba lihat apakah file ini sudah terpanggil ya. File CSS ini sudah terpanggil di file HTML kita. Jadi silakan teman-teman save dulu. Oke. Kemudian klik kanan open in browser. Oke, di sini sudah tampil halaman HTML kita ya. Kemudian kita coba klik kanan. Ini untuk menguji atau mengetes saja apakah file CSS-nya sudah terpanggil atau belum. Klik kanan kemudian lihat sumber halaman. Lalu silakan klik di sini hrefstyle.css. Nah, oke ya, jadi sama seperti yang di sini tadi. Filenya sudah terpanggil. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan setiap kelas yang ada di sini, yang ada di animate CSS-nya. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Jadi cara menggunakannya kita tinggal tambahkan kelas. Contohnya kita mau tambah animasi untuk tulisan hello world yang ada di dalam tag H1. Ya, jadi kita buat kelas terlebih dahulu di sini. Oke, kemudian sebelum kita menambahkan kelas yang nanti kita akan ambil dari sini, kita akan tambahkan sebuah kelas dulu namanya animated. Nah, seperti ini. Baru kita tambahkan kelas yang mau kita pakai. Contohnya kita mau pakai yang, coba kita lihat yang mana. Contohnya ini ya, like speed in. Oke. Like speed in, coba kita lihat like speed in, speednya S-nya harus besar ya. Ya, jadi coba kita lihat dulu apakah animasinya sudah muncul. Kita save, kemudian kita ke file HTML kita, silakan refresh. Oke, teman-teman bisa lihat animasinya sudah muncul ya, hanya dengan menambahkan kelas animate kemudian like speed in. Ya, jadi ini wajib ditambahkan ya, kelas animate ini. Sama seperti kalau misalnya teman-teman menggunakan font awesome ya. Jadi kalau misalnya menggunakan font awesome itu selalu depannya itu ada FAS kemudian FA edit contohnya, ataupun FAB kemudian ada kelas lagi di depannya. Atau kalau teman-teman menggunakan Bootstrap, contohnya teman-teman mau membuat memanggil kelas table. Jadi contohnya teman-teman mau membuat panggil kelas table border. Nah, sebelum teman-teman memanggil kelas table border di sebelumnya itu teman-teman harus tambahkan kelas table dulu. Jadi table border. Atau kalau teman-teman mau membuat tombol warna merah contohnya harus ada BTN danger. Maka hal yang sama juga untuk animate CSS ini, kelas wajibnya ini harus ditambahkan yaitu animated ya. Oke, kemudian kita coba gunakan kelas yang lainnya. Ini kita bisa copy saja, copy, lalu kita paste di bawahnya. Oke, contohnya kita mau gunakan yang mana ya? Contohnya yang ini deh, flip out. Oke, atau yang lain silakan saja, cari yang bagus. Zoom in. Nah, oke, coba ya. Oke, jadi jangan lupa tambahkan kelas animate terlebih dahulu, baru tambahkan kelas di depannya zoom in. Zoom in. Oke. Ya, perhatikan juga teman-teman, apabila ini soalnya dia case sensitif ya. Jadi apabila teman-teman melihat di sini huruf kapital, maka di sini juga harus huruf kapital ya. Contohnya di sini I-nya kapital ya, ini karena di sini I-nya kapital. Coba kita lihat. Refresh. Nah, oke, teman-teman bisa lihat. Nah. Oke. Kemudian untuk animasi dari animate CSS ini kita juga bisa mengaplikasikannya di objek-objek lain.
bukan saja hanya di teks ya atau tulisan, tetapi juga kita bisa mengaplikasikannya di gambar ataupun di sebuah elemen box. Jadi kita coba tes ya dengan menggunakan elemen box. Masih menggunakan kelas dari Bootstrap supaya lebih gampang. Contohnya kita buat sebuah card ya, card dari Bootstrap. Kita buat dulu di sini sebuah row. Lalu kita tambahkan kelas di sini div card ya. Kemudian ini kita buat MX auto supaya dia ada di tengah nanti. Kemudian di sini kita buat div card body. Lalu kita buat tulisan sembarang saja, contohnya lorem seperti ini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian contohnya kita buat style di sini, lalu width-nya kita ubah menjadi 22% contohnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambah ML margin left 2. Oke, kemudian ini kita copy. Ya, kita copy ini cut-nya, sorry. Ini kita copy. Oke. Ini kita copy ya. Kemudian kita paste di bawahnya sebanyak 2 kali atau coba 3 kali. 2 3. Oke ya, jadi kita sudah, atau bisa tambahkan satu lagi. Save. Oke ya, jadi kita sekarang sudah punya 4 kotak. Kita akan coba tambahkan animasi ya. Contohnya kita mau gunakan yang ini saja, yang nah ini ya, yang 4 ini. Slide in up, slide in down, slide in left, slide in right. Coba ya. Jadi jangan lupa untuk menambahkan kelas. Tambahkan kelas animated terlebih dahulu. Jadi contohnya di sini kita buat animated, baru tambahkan kelas yang kita ambil di sini, slide in right. Slide in right. Coba lihat hasilnya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, kotaknya ini animasinya sudah muncul. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita contohnya buat lagi kelasnya di box yang kedua, animated. Kemudian contohnya slide in. Coba kita lihat lagi kelasnya di sini. Slide in up contohnya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat animasinya sudah muncul sesuai dengan kelas yang kita panggil. Contohnya lagi kita buat slide in. Coba kita lihat slide in down. Nah, ya, slide in down coba kita tambah di sini. Animated slide in down. Lalu yang satunya kita buat di sini animate slide in left. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ya, animasinya sudah muncul kalau kita refresh ya. Refresh, animasinya muncul. Nah, kita bisa tambahkan satu kelas lagi yang namanya infinite. Jadi infinite ini adalah apabila kita menambahkan kelas infinite, maka animasinya itu terus berulang. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau di sini tanpa menggunakan kelas infinite, kita refresh, animasinya hanya muncul satu kali setiap kita refresh. Tetapi teman-teman bisa lihat kalau kita tambahkan kelas infinite di sini, apa yang terjadi? Coba refresh. Oke, jadi dia akan terus
bergerak ya, animasinya sesuai dengan kelas yang kita panggil. Contohnya kita buat lagi untuk yang kotak ketiga, infinite. Kemudian yang kedua juga kita coba tambahkan infinite. Dan kotak yang pertama coba kita tambahkan juga. Oke, coba lihat hasilnya, refresh. Nah, oke ya, teman-teman bisa lihat animasinya terus berjalan seperti ini. Nah, oke teman-teman, itu dia untuk tutorial kali ini, cukup simple. Ini untuk kita rehat sejenak ya untuk tutorial-tutorial yang bersifat back end. Sekarang kita coba refreshing dulu untuk membuat tutorial-tutorial yang front end yang gampang-gampang. Oke. Cukup sekian untuk kali ini. Semoga teman-teman suka dengan tutorial ini dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.